Merespons batalnya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR, KPU menegaskan akan mengikuti putusan MK terkait aturan pilkada. KPU juga akan segera berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR RI untuk menyusun peraturan KPU untuk Pilkada 2024. Kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Untuk selanjutnya tadi setelah kami melakukan rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca PHPU kedua di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Informasi terkini pasca dibatalkannya revisi Undang-Undang Pilkada, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Valencia Triksi yang saat ini berada di gedung KPU RI Jakarta. Triksi, sejauh ini apakah sudah ada informasi dari KPU akan melakukan konsultasi kepada DPR ataupun pemerintah, ini kapan? Iya, Radi, mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum pada saat press conference semalam bahwa memang KPU sudah bersurat kepada DPR, khususnya Komisi 2, untuk pada tanggal 21, yakni satu hari setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi diterbitkan pada tanggal 20 Agustus. Nah, memang untuk penjadwalan dikatakan pada hari Senin, yakni pada tanggal 26 Agustus, ini akan dilakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 2 DPR, melakukan diskusi maupun juga konsultasi terkait dengan putusan MK. Dikatakan ini merupakan langkah prosedur, mengingat bagaimana pihak Komisi Pemilihan Umum nampaknya berkaca pada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah untuk Pilpres 2024, dan di saat itu memang ada dampak yang kemudian diterima oleh pihak KPU, yakni mendapatkan sanksi berat dari DKPP. Sehingga pada saat ini ketika ada putusan baru dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada, yang kita tahu juga pada tanggal 27 atau pada Selasa depan ini akan dimulai pendaftaran calon kepala daerah. Maka dari itu pihak Komisi Pemilihan Umum melakukan prosedur ataupun juga mengikuti langkah-langkah yang dilihat ini bisa mengamankan ataupun juga membuat keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini bisa berjalan dengan baik. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan, yakni melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 2 DPR, lalu kemudian nanti juga akan ada pertemuan dengan Kemenkumham. Ini dilakukan untuk rapat harmonisasi, mengingat sebelum melakukan pengundangan terhadap PKPU, maka pihak KPU ini juga harus melakukan harmonisasi dengan pihak Kemenkumham. Jadi memang ada dua step terlebih dahulu, Radi dan juga saudara, baru kemudian ke Komisi Pemilihan Umum ini bisa menerapkan ataupun juga menyusun draft PKPU untuk kemudian diundangkan. Nah, melihat lagi terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang juga sudah ditegaskan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum bahwa mereka atau pihaknya ini akan melaksanakan terkait dengan putusan MK tersebut, mengingat juga sudah ada pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dari pihak DPR kemarin, maka dari pihak KPU ini menyebutkan kalau diskusi ataupun juga konsultasi yang dilakukan bersama Komisi 2 DPR nantinya pada hari Senin 26 Agustus 2024 sifatnya tidak mengikat. Jadi hanya konsultasi, mengingat ini adalah prosedur, tapi terkait dengan keputusan, terkait dengan apa yang nanti akan diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum akan mengikuti dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga nomor 70, yakni terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dan juga terkait dengan titik penghitungan atau batas usia minimum calon kepala daerah. Nah, kalau kita melihat bagaimana dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga nomor 70, Radi dan juga saudara, di mana dari
Mahkamah Konstitusi ini menghapuskan terkait dengan ambang batas 25% di DPRD dan juga 20% suara sah dari pileg di daerah setempat. Nah, ini berarti ada kesempatan baru bagi partai-partai yang memang tidak sesuai dengan ambang batas, termasuk juga kesempatan bagi partai-partai non-parlemen untuk kemudian bisa maju mengikuti pilkada dengan mengajukan calon perseorangan. Nah, ya ini juga kita akan nantikan apakah memang ada kejutan-kejutan terkait dengan pilkada, karena yang baru terdengar khususnya di DKI ya, Radi dan juga saudara, ini ada calon Ridwan Kamil dan juga Suswono, lalu kemudian juga ada Darmapun yang merupakan calon independen. Nah, apakah dengan adanya aturan baru dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan penghapusan ambang batas ini akan ada calon lain yang kemudian diajukan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan titik penghitungan batas usia minimum calon kepala daerah. Yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah penghitungannya ketika KPU menetapkan bakal pasangan calon itu adalah usia minimumnya. Jadi bukan pada saat pelantikan ketika usia calon tersebut dianggap sesuai. Nah, itu adalah keputusan-keputusan yang memang juga sudah dirasa ini adalah angin segar bagi demokrasi dan juga yang harus dikawal sampai seterusnya, dan juga mengingat bagaimana tanggal 27 ini akan melakukan pendaftaran pilkada dan juga akan ada pilkada serentak pada November mendatang. Maka dari itu, Radi dan juga saudara, yang kita nantikan pertama adalah bagaimana RDP, penyusunan PKPU, dan kemudian berjalannya pilkada serentak dimulai dari tanggal 27 Agustus ini. Radi. Ya, masih ada 2 hari kerja ya untuk KPU untuk melakukan 2 langkah yang sudah disebutkan Triksi tadi, melakukan konsultasi kepada DPR dan juga melakukan harmonisasi dengan pemerintah. Dan 2 hari kerja ini merupakan 2 hari yang sangat sempit begitu ya. Sepertinya KPU harus mengebut untuk menyusun peraturan KPU untuk dalam koridor penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Terima kasih Valencia Triksi melaporkan langsung dari gedung KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat.